Assalamualaikum, selamat datang di channel terbaru saya. Perkenalkan, saya Eka Purwati. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang menjahit. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang ingin mempunyai bisnis rumahan sendiri, bisa di rumah atau sewa kios atau kontrakan di pinggir jalan. Untuk kalian yang bener-bener pemula, bener-bener pengen tahu gimana tips atau langkah awal membuka jahitan dan berapa modal yang kita butuhkan dalam memiliki usaha menjahit, kalian wajib banget tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mengaktifkan video terbaru dari saya. Dan juga tekan like dan juga komen yang positif ya guys. Nah, untuk pengalaman saya sebagai penjahit kurang lebih 7 tahun, itu ada suka dukanya pastinya. Jadi kalau kita bahas dukanya, susahnya ada, ya pasti ada, semua pekerjaan pasti ada resikonya masing-masing kayak gitu, seperti kadang salah motong, atau motong kependekan, atau motong kurang panjang, atau kekecilan, atau kebesaran. Itu semua penjahit pasti merasakan itu semua. Jadi ada dua, kalau kita mau memiliki bisnis usaha sendiri, tips dari saya, kita harus memiliki dua. Yang pertama apa? Selain uang, ya yang pertama uang, kita harus memiliki uang pastinya untuk memulai usaha. Yang kedua itu mental dari diri kita sendiri kayak gitu. Kita harus siap, selain modal uang, yaitu modal mental pada diri kita sendiri. Kita yakin kita mampu, kita bisa, kita siap untuk itu semua. Jadi kita berani buka usaha gitu kalau kita sudah memiliki keduanya gitu. Karena selain modal uang, mental itu sangat penting, karena kita jadi di tengah-tengah atau di awal perjalanan kita nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa, karena ada aja nanti omongan orang atau konsumen yang nggak suka sama kita. Pasti orang ada yang nggak suka sama kita gitu, nggak suka sama usaha kita, nggak suka sama jahitan kita gitu. Itu udah menjadi hal wajar. Jadi kalau tips saya, kalau kita udah benar-benar belajar, kita udah berani membuka tulisan atau spanduk menerima jahitan. Jadi tips dari saya, alangkah baiknya kalau kita menerima jahitan, setelah kita memotong, kemudian orang tersebut mau mengambil jahitannya, kita bilang nanti kalau kurang pas atau misalnya ada kekurangan, kecilan atau kurang apa, bisa bawa ke sini lagi biar kita permak kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita ada sisi tanggung jawabnya sebagai penjahit, jangan kita pungut biaya lagi gitu. Jadi kita harus permak ulang, harus rombak ulang kayak gitu ya, kalau saran dari saya. Nah, kalau untuk modal uang, berapa sih yang dibutuhkan? Nah, itu ada dua juga menurut saya. Yang pertama, kalau kita memiliki modal minim, memiliki budget minim gitu. Jadi alangkah baiknya saya sarankan kalian membeli mesin itu yang second atau yang bekas gitu. Jadi kita yang perlu dibeli itu mesin manual, jangan yang mesin jahit dulu. Kalau kita untuk awal-awal, kita lancarin dulu jahitannya, kita lurusin jahitannya. Setelah jahitannya sudah rapi, kita sudah berani membuka usaha kayak gitu. Jadi kalau mesin listrik itu penting juga, tapi itu nyusul gitu. Kalau misalnya udah jalan, kita maan mesin listrik ya. Jadi kalau awal mula mesin obras itu penting karena untuk mengunci jahitan, dan juga mesin manual yang tadi, dan juga seperti gunting, benang, itu nanti kita lihat video selanjutnya ya. Jadi itu kalau mesin yang bekas, yang second itu jangan asal beli juga. Kita harus lihat juga mesinnya masih bagus nggak dipakai dalam jangka panjang, jangan asal beli gitu ya. Terus yang kedua tadi, mesin yang baru itu kualitasnya lebih terjamin gitu kalau kita memiliki budget yang lebih kayak gitu. Nah, untuk itu simak terus video ini, oke? Nah, ini dia guys, namanya mesin manual. Jadi ini kita menggunakan mesinnya tanpa listrik. Jadi listrik padam atau enggak, kita bisa menggunakannya kapanpun yang kita mau kayak gitu ya. Jadi ini harga barunya sekitar 1.600.000 dan secondnya sekitar 500-an. Ini cuman harga perkiraan. Jadi kita
tergantung keberuntungan kita dalam membeli, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu. Dan kemudian ini ada mesin itik-itik sudah terpasang di mesin saya, ini sekitar 250.000, gunanya untuk bikin lubang kancing, tapi itu nggak terlalu penting kalau untuk awal mula. Dan ini benang sekitar 2000 di sini, kemudian ini gunting di sini sekitar 25.000, dan ini namanya skoci harganya 5.000. Kemudian ini namanya sepul isian skoci harganya sekitar 2.000 di sini. Kemudian ini oli mesin jahit untuk melicinkan mesin harganya sekitar 10.000, dan kemudian meteran jahit harganya sekitar 6.000 di sini. Kemudian ini pendedel harganya sekitar 4.000, fungsinya untuk melepas jahitan jika kita salah menjahit kayak gitu. Dan ini pinset sekitar 7.000, gunanya untuk memasukkan benang seperti benang obras biar lebih mudah. Dan kemudian ini namanya penggaris harganya sekitar 15.000, sebenarnya dapat dua tapi satunya patah jadi tinggal itu, saya juga pakainya biasa yang itu. Dan kemudian ini namanya benang obras harganya sekitar 8.000, jadi dua sekitar 16.000. Dan kemudian saya menggunakan yang tengah pakai yang kecil, harganya sama kayak yang tadi 2.000. Dan kemudian ini dinamo mesin obras untuk listrik kayak gitu. Jadi kalau obras kita menggunakan listrik, kebanyakan menggunakan listrik, jarang yang manual karena lebih cepat menggunakan listrik dan juga lebih awet pakai listrik. Ini merek Singer, saya belinya dulu baru sekitar 1.400.000-an, dan sekarang harganya pun mungkin sekitar segitu atau udah naik atau ada juga yang kurang segitu, tergantung harga yang kita beli. Itu beda toko beda harga, dan setiap daerah masing-masing juga kadang beda harganya, tergantung kita keberuntungan dalam membeli ya guys. Nah itu harga secondnya pun sekitar 500-an, 400, 800, beda-beda tergantung kita belinya juga gitu, sama kayak mesin yang manual ini guys. Segitu dulu video dari saya, semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa maksud, dan video ini semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membuka bisnis menjahit. Dan jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum.